بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita senantiasa berharap kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan yang dengannya keteguhan hati kita di atas keimanan dan tauhid akan semakin membaik dari hari ke hari yang akan kita lalui. Karena amalan kita tidak ada yang kita khawatiri kecuali amalan-amalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap amalan yang dibanggakan oleh seseorang dalam hidupnya, maka amalan tersebut tidaklah bermanfaat buat dia nanti di akhiratnya. Setiap amalan yang dibanggakan oleh seseorang dalam hidupnya, maka amalan ini tidak akan menjadi pembela bagi dia nanti di dalam kuburnya dan juga di akhirat, di perjalanan panjangnya. Karena amalan ini yang kita khawatiri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan amalan ini sebagai catatan kebaikan bagi kita. Karena betapa banyak amalan-amalan yang ditolak dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena seseorang tidak bertauhid kepada Allah dan juga tidak ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita terus memperbaiki keikhlasan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tidaklah kita diperintahkan oleh Allah dalam perkara ibadah kecuali kita senantiasa ikhlas dan berada di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang faidah daripada sifat jujur dan amanah. Sifat jujur dan amanah. Hadis yang sangat dikenal bahwa kaum muslimin ketika mereka menyatakan diri mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keimanan ini bisa benar atau tidak dari sifat jujur yang ada di dalam dirinya. Ketika keimanan dicampur dengan kedustaan, maka keimanan ini itu sama dengan keimanan yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Karena keimanan ini tidak dibolehkan dicampur dengan kedustaan. Orang-orang munafik, orang-orang zindiq, bahkan orang-orang
yang dianggap bagian dari Islam seperti orang-orang Syiah padahal bukan Islam. Mereka bertakiyah, tidak jujur mereka dalam beragama. Sehingga apa yang diucapkan dengan lisannya dan hatinya itu berbeda. Karena akidah mereka adalah akidah taqiyah, yaitu berdusta. Sedangkan seseorang apabila sudah membiasakan dusta dengan lisannya, dengan hatinya, maka akan lepaslah keimanan dari dalam dirinya. Karena tanda besar seseorang itu disebut sebagai orang munafik, padahal dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berucap kemudian mereka berdusta. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di antara tanda-tanda munafik, idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata, dia pasti berdusta. Dia mendustai hatinya. Dan kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah, itu diajarkan oleh nabinya untuk senantiasa jujur dengan lisannya. Dan jujur ini senantiasa membawa kepada kebaikan. Dan baiknya keimanan seseorang itu apabila dia mampu berkata baik, yakni dia jujur, atau dia meninggalkan perkataan-perkataan dusta dengan sejauh-jauhnya. Maka apabila seseorang itu mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia senantiasa berkata jujur dengan lisannya dan jujur dengan hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui apakah seseorang ini berdusta atau seseorang ini jujur. Tentunya dalam masalah apa yang dia yakini di dalam hatinya. Apabila seseorang ini tidak jujur, maka tidak ada tanda keimanan yang paling kuat di dalam dirinya. Dulu ada seseorang yang dia adalah orang Arab Badui. Dia ikut perang bersama Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW memberikan ghanimah kepada dia. Maka ketika dia diberikan ghanimah, dia mengatakan, apa ini ya Rasul? Mahada ya Rasul, apa ini? Ya. Kata Nabi SAW, ini adalah ghanimah yang Allah Subhanahu wa taala telah bagikan kepada orang-orang yang ikut berperang. Dan ghanimah ini adalah harta yang halal. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku masuk ke dalam Islam ini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan untuk dunia ini, bukan untuk harta dunia, tetapi agar Allah Subhanahu wa taala mematikan aku dalam keadaan tertusuk leherku ini dengan tombak. Maka apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, intasdukillaha yasduk. Kalau seandainya kamu ini berkata jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur dengan hatimu, apa yang kamu inginkan dari agama Islam ini, yang kamu peluk ini, yang kamu beriman kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan ucapan kamu. Maka kita pertanyakan kepada diri kita atas keimanan yang selama ini kita tempuh, atas sunnah yang selama ini kita pegang. Kita jujurlah kepada hati kita dan jujurlah dengan lisan kita. Mungkinkah ada di dalam keimanan kita ini kepura-puraan yang pada akhirnya waliyadu billah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga, kemudian setelah jarak antara dirinya dengan surga itu sudah dekat, kemudian didahulukan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan Allah, dia beramal dengan amalan ahli neraka dan dia masuk dalam neraka. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, karena ketidakjujuran dia, atau dia beramal dengan amalan ahli surga dengan kepura-puraan. Dia beramal dengan kepura-puraan. Di depan manusia dia tampakkan amalnya. Di depan manusia ditampakkan semua daripada kebaikan-kebaikan yang menjadi ciri khas keimanan dan menjadi ciri khas orang-orang yang dikatakan baik oleh manusia. Tapi dia tidak jujur dengan hatinya bahwa seharusnya keimanan ini yang ada di dalam dadanya ini harus benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dituntut dia senantiasa jujur dengan hatinya atas keimanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah ke dalam hatinya, dan dia juga jujur atas ucapan-ucapannya dan jujur dalam amal. Adapun jujur kepada manusia, ini adalah bagian daripada sifat yang mulia, akhlak yang mulia yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lawan dari jujur ini adalah dusta. Dan ciri khas dusta ini disebutkan oleh Nabi untuk orang-orang munafik. Untuk orang-orang munafik.
Yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah pada awal-awal ayat yang pertama tentang ciri-ciri mereka, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka membohongi Allah dan membohongi orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal mereka itu sedang mendustakan diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Artinya apa yang mereka dustai dari agama ini, berdusta kepada kaum muslimin atas keimanan mereka, itu adalah keburukan untuk mereka sendiri. Jadi mungkin mereka menyangka orang-orang munafikin ini bahwa dengan kepura-puraan, dengan berdusta, lisannya beda lisan dengan hati, itu bisa menyelamatkan dia dari kejahatan manusia kepada dirinya. Tapi rupanya dia tidak menyadari bahwa apa yang dia pura-purakan di dalam hatinya atas keimanan ini, rupanya itu adalah kebinasaan yang besar. Karena kenapa? Allah yang maha membolak-balikan hati. Maka seseorang itu di dalam Islam ini tidak pernah diajarkan sifat-sifat nifaq. Beda lisan, beda hati, beda mata. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui mata-mata yang berkhianat, mata-mata yang tidak jujur. Karena khianat ini adalah lawan dari amanah atau lawan daripada jujur. Dan khianat ini lebih kepada dusta yang diaplikasikan dalam bentuk amalan. Maka orang-orang yang berkhianat dengan matanya, seakan-akan di depannya dia penuh dengan kecintaan, tapi rupanya di belakangnya dia penuh dengan kebencian. Dia mungkin selamat pada saat itu. Oh iya, manusia menganggap dirinya sebagai orang yang baik, dia selamat daripada kejahatan manusia, tidak dianggap dengan anggapan macam-macam. Tetapi bagaimana dirinya dengan Allah Rabbul Alamin? Maka di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang faidah daripada sifat jujur dan juga sifat amanah. Adapun yang dimaksud dengan jujur ini bukan hanya jujur dengan lisan, tetapi jujur dengan hati, jujur dengan amal, terutama jujur dalam keimanan dan jujur dalam keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pertanyakan kepada diri kita, sudahkah kita itu betul-betul jujur di dalam diri kita atas keimanan yang kita tempuh ini dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita termasuk, waliyadzubillah, termasuk orang-orang yang tidak jujur dengan keimanan kita. Kemudian kitalah orang yang dipilih oleh Allah, waliyadzubillah, termasuk orang-orang yang dilepaskan keimanan dari dalam diri kita pelan-pelan. Dia memang baik di tengah manusia, tetapi keimanan ini lepas pelan-pelan, pelan-pelan dan lain sebagainya. Waliyadzubillah. Tayyib, barakallahu fiik. Beliau menyampaikan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita agar senantiasa berlaku jujur dan menyampaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan Allah menjelaskan hal tersebut di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi SAW, dan Allah sangat menyanjung, memuliakan, memberikan pujian yang sangat besar kepada orang-orang yang senantiasa berlaku jujur dan senantiasa dia menjaga amanah. Berlaku jujur dan dia senantiasa menjaga amanah. Dan dalam masalah perlakuan jujur tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah kalian itu bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Orang yang tidak jujur dalam beragama, ini bahaya ya ikhwan. Ya. Mengaku sebagai umat Rasul, mengaku cinta kepada sunnah, tetapi dia melakukan amalan yang di luar daripada sunnah. Dia cinta kepada Nabi SAW, tetapi dia menyelisihi Nabi SAW dengan mengikuti
agama yang di luar agama Islam, melakukan tasyabbuh atau dia taklid kepada amalan yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menisbatkan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau seseorang yang tidak jujur dalam cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah bahkan, tetapi rupanya dia tidak jujur dalam cintanya. Hanya bohong-bohongan saja. Dia tidak mau mentaati perintah Allah, tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Ayat yang masyhur di tengah-tengah kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah apabila kalian itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran kecintaan kita kepada Allah bukan hanya dengan lisan, banyak berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah saja, bukan. Tetapi dengan membuktikan kejujuran kita dalam cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti Nabi. Karena dengan mengikuti Nabi SAW, ini bukti kejujuran atas keimanan dan kecintaan seseorang kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana jadinya kalau cinta tidak ada kejujuran? Seorang suami misalkan, yang dia tidak memiliki kejujuran kepada istrinya, suka berbohong, suka berdusta, apakah istrinya akan mencintai dia? Atau seorang istri yang suka berdusta kepada suaminya? Atau seorang anak yang suka berdusta kepada orang tuanya? Tidaklah sifat dusta itu ada di dalam diri seseorang, kecuali dia telah memiliki cacat yang tidak akan pernah bisa hilang. Makanya orang-orang munafikin ini, cacatnya ini sangat luar biasa. Kedustaan yang dia lakukan, maka dibungkus dengan kedustaan yang lain sampai dalam perkara agama. Maka mereka ketika mereka beramal, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik ini hendak membohongi Allah. Padahal mereka membohongi diri mereka sendiri. Apa perilaku mereka? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ketika salat mendirikan dalam keadaan malas. Kalau salatnya sendiri. Karena mereka tidak jujur dalam beriman. Kemudian kalaupun mereka bersemangat ketika sholat, yura'unan nas. Yang mereka harapkan itu adalah timbal balik dari manusia. Berupa pujian, anggapan, ya, status sosial dalam hal keimanan yang dikenal oleh manusia. Maka lihat sifat orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang mukmin, kumpul, mereka mengatakan saya beriman. Wa idza laqul ladzina, apabila mereka kembali kepada, wa idza khalau ila syayatinihim, kembali kepada syaitan-syaitan mereka, yakni ketidakjujuran mereka dalam beriman, sifat aslinya, maka mereka mengatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Saya ini bersama kalian. Artinya bersama dengan syaitan. Dan disebutkan oleh para ulama, sesungguhnya kepura-puraan itu adalah sifat syaitan yang menggelincirkan siapapun yang melakukannya. Kepura-puraan adalah merupakan, ya, ini kebinasaan. Ini sifat syaitan yang akan menggelincirkan siapapun orang-orang yang memilikinya. Ya. Maka jauhi oleh kita sifat dusta, kepura-puraan, dan lain sebagainya. Maka senantiasalah kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan kejujuran ini, faidah yang paling besarnya adalah, saya sampaikan dulu faidah yang paling besarnya dulu, ya. Yaitu adalah menjaga seseorang di saat kematiannya untuk berada di atas husnul khatimah. Karena orang-orang yang mati dan tidak husnul khatimah akibat ketidakjujuran dia dalam beragama. Ketidakjujuran dia dalam keimanan. Ketidakjujuran dia. Kalau orang yang jujur berbuat dosa, dia bertaubat kepada Allah. Dia jujur, ya Allah, saya bertaubat dari dosa-dosa saya. Tapi kalau orang yang tidak jujur, dia berbuat dosa, dia bangga dengan dosanya, tidak merasa berbuat dosa,
Hatta idza jaa ahadukumul maut, sampai ketika datang kepadanya kematian, mereka mengatakan, qala rabbirji'un, kembalikan saya ke dunia. Kalau di dalam surat Munafiqun dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaq wa aku minas shalihin. Kalau seandainya ditunda saja kematian saya sedikit, lihat bagaimana su'ul khatimah kepada orang-orang yang tidak jujur dalam hidupnya. Orang-orang yang tidak benar dalam keimanan dalam hidupnya, sampai mengatakan laula akhartani, kalau engkau tunda saja sedikit kematian saya, sebentar saja, la asaddaq, saya pasti akan berbuat baik. Dalam makna dia bersedekah, dalam makna dia berkata baik, berkata jujur. Saya akan jujur dalam beragama. Wa aku minas shalihin, dan saya akan menjadi orang-orang yang saleh. Tapi Allah mengatakan apa? Walam yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Ini dalam surat Al-Munafiqun, 2 ayat yang terakhir, ya. 2 ayat yang terakhir. Baik. Dan ini adalah faidah yang paling besar. Dan di dalam kehidupan ini apa yang kita inginkan, ya ikhwan? Kita mati dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Kita membawa amalan-amalan kita. Kita mampu menjawab pertanyaan para malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Kita mampu menjawab, karena itu dihasilkan dari kejujuran. Betul bahwa selama hidup hanya Allah yang kita sembah, tidak ada selain Allah. Tidak ada selain Allah yang saya minta pertolongan, saya beristighatsah, tidak saya sebutkan nama-nama mereka, tidak. Hanya Allah tabaraka wa taala yang saya sebut. Selesai. Saya tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Saya tidak pernah menyebut nama-nama selain daripada nama Allah dalam berdoa. Jujur. Dan itu tanda tauhid. Maka dengan kejujuran dia bertauhid, hatinya pun jujur. Ketika ditanya oleh para malaikat, ya, yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala, Munkar wa Nakir, ditanya man rabbuka, jujur. Lalu kenapa orang-orang tidak mampu menjawab dia? Dikeluhkan lisannya, ini dikarenakan dosa. Apalagi kalau sudah syirik, waliyadzubillah. Rasulullah SAW, bahaya. Ya. Syirik itu datang karena ketidakjujuran seseorang itu dalam tauhid. Bagaimana mereka mau dikatakan jujur? Ada nama selain daripada nama Allah yang cukup besar di dalam hatinya. Nama para wali-wali, ya, nama para malaikat, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih besar daripada nama Allah Subhanahu wa taala, dan dia berkeyakinan yang sebenarnya itu adalah tanda ketidakjujuran dia. Dia punya keyakinan ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat atau menghilangkan mudarat. Ini enggak jujur dalam beragama. Ya. Karena apa? Mereka itu telah diperdaya oleh siapa? Oleh syaitan. Orang yang mengatakan dirinya Islam, betul nggak Islam yang hanya dipergunakan dalam hidupnya? Jangan-jangan selain Islam dia pergunakan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika beliau mentafsirkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Beliau menyampaikan bahwa Islam ini agama yang sempurna. Maka ketika seseorang masuk ke dalam Islam, tidak ada hajat bagi kaum muslimin untuk mengadopsi, mengambil ajaran-ajaran yang di luar Islam. Keyakinan-keyakinan di luar Islam, kalau kita beragama dengan jujur, Islam ini agama yang sempurna, kita tidak akan membangun keyakinan kita di atas keyakinan orang kafir. Kita nggak akan membangun keyakinan kita di atas mitos-mitos yang berkembang di kalangan mereka. Ini banyak kaum muslimin dibangun hidupnya itu dengan mitos-mitos yang dibuat oleh orang-orang kafir. Adanya jin ini, anak ke-1, ya adanya tatoyur. Apa itu tatoyur? Anggapan sial. Ini kan keyakinan yang dibangun oleh orang-orang kafir, terpengaruh kaum muslimin. Lewat kilometer 97, wah, geter dia, apanya? Setirnya. Kenapa? Ada kerajaan iblis di sini. Diyakini
Dipercayai anak-anak indigo yang berpenyakit. Sudah jelas anak indigo itu berpenyakit. Anak berpenyakit, tidak percaya. Dukun tapi masih semi-semi dia. Ya. Oh ini anak dipercaya. Disuruh nyari mayat di tengah tumpukan longsoran, anak indigo berhentiin hujan, waliyazubillah, bisa ngomong sama semut, macam-macam. Terpengaruh. Kaum muslimin gak usah terpengaruh dengan keyakinan yang di luar Islam. Oh di sana ada kuntilanak. Tanya dulu mana dalilnya? Kalau Rasulullah menyebutkan jin ini perempuan namanya kuntilanak. Kalau nggak ada dalil, ini perkara gaib. Tidak boleh kita yakini itu ada. Ya. Oh ada genderuwo, ada apa? Penyebutan nama-nama ini, nama-nama jin, ini bukan dari kaum muslimin. Dari mana adanya? Ya, orang-orang kafir, Hindu, Buddha, yang mereka punya keyakinan ini, dimasukkan ke dalam kaum muslimin. Sebagian yang jahil, tidak belajar tentang agama, meyakini hal tersebut, terpengaruh akhirnya. Dan banyak ibu-ibu juga terpengaruh sekarang. Coba kalau lewat kuburan malam-malam sendirian, ada pocong gentayangan, kuburan masih basah, ditakutin, kuburan ambles dan lain sebagainya. Ini aneh. Ya. Padahal hakikatnya kaum muslimin jalan mau di kuburan mau di mana nggak takut ya. Di Indonesia aja biasa. Padahal Allah tidak pernah menyebutkan adanya ruh gentayangan. Nah ini, kalau kita jujur dalam beragama, kita betul-betul hanya mengambil semua informasi tentang agama ini yang datang dari Allah dan datang dari siapa? Nabinya saja. Jangan yang lain. Tapi kalau sudah dikumpulkan keyakinan kita, dibangun di atas kebebasan dalam berkeyakinan, kita ambil semua. Dan ini berbahaya. Ya. Akhirnya apa yang tidak datang dari Nabi, bagian dari agama. Merusak akhirnya. Nah, ini akibat ketidakjujuran dalam beragama. Makanya dalam beragama kita harus jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lanjutkan. Qala Allahu hada yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Nanti pada hari kiamat, ya, orang-orang yang ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang beriman dimasukkan ke dalam surga karena kejujuran mereka. Ya, di antara faidah jujur adalah jujur ini membawa seseorang kepada surga sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwa sesungguhnya hendaklah kalian itu jujur, fa innas sidqa, ya, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada apa? Kebaikan. Ya. Membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman, "Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum." Dalam surat Al-Maidah ayat 119. Allah berfirman, ini adalah hari di saat orang-orang yang jujur memperoleh manfaat daripada kejujurannya. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Maka mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang jujur akan Allah masukkan ke dalam apa? Surga. Yang dimaksud jujur di sini adalah jujur keimanannya. Jujur dalam beragama. Ya, orang jujur dalam beragama dia tahu dia beragama buat siapa? Buat Allah. Jadi yang dia cari dalam beragama hanya siapa? Ridho Allah aja, bukan ridho manusia. Dia tidak butuh validasi, dia tidak butuh apresiasi, dia tidak butuh pujian. Nggak butuh. Makanya tadi saya sampaikan di depan, ya. Setiap amalan yang seseorang itu sudah dia banggakan dalam hidupnya, maka amalan ini tidak akan bisa dia banggakan nanti di akhirat. Tidak dapat apa-apa. Ya. Amalan yang dia banggakan, ya. Oh saya begini karena saya sholat malam. Oh saya begini karena saya nuntut ilmu. Oh saya begini. Yang dia banggakan.
Dulu para sahabat Nabi SAW tidak ada satupun dalil keyakinan dari para ulama ahlu sunnah bahwa mereka bangga dengan amal, gak ada. Justru para sahabat Nabi salafun salih, mereka orang yang paling khawatir terhadap apa? Amalan-amalan mereka. Dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mereka para sahabat kami itu orang yang paling khawatir dengan amalan kami. Berbeda dengan orang-orang yang datang nanti setelah kami. Amalnya sedikit, bangganya kebesar. Amalnya sedikit seakan-akan dia sudah beramal dengan amalan yang paling baik. Dan ini disebutkan oleh Allah, annahum yuhsinuna sun'a. Dia seakan-akan sudah berbuat dengan sebaik-baiknya. Padahal masih sedikit. Dan kita adalah kaum yang merasa cukup dengan amalan yang sedikit. Kalau bisa kita hilangkan hal tersebut, kita berlindung kepada Allah daripada sifat yang buruk ini, yaitu apa? Merasa cukup dalam beramal saleh. Nggak boleh kita merasa cukup dalam beramal. Ya. Begitu ditanya, kenapa kamu nggak sholat malam? Sudah, saya 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Kenapa nggak 8 rakaat? Sudah cukuplah 2 rakaat. Yang penting menghidupkan sunnah. Merasa cukup. Disebutkan oleh Allah apa? Ar-ro'a ustagna. Kamu lihat manusia itu merasa cukup dengan amal. Dan kita nggak tahu, ya ikhwan. Kita nggak tahu bahwa Bapak sekalian dan ibu-ibu, dari amalan mana yang memasukkan kita ke surga. Kita nggak tahu. Bisa jadi dari sholat kita. Bisa jadi rupanya kita masuk surga hanya gara-gara perihal amalan yang sangat kecil. Dan kita belajar dari hadis riwayat Imam Muslim, ya. Bagaimana ketika 3 orang ini berjalan dan kemudian dia terjebak dalam sebuah goa, akhirnya ada batu besar yang menutupi apa? Pintu goa. Ada 3 ciri amalan di sana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kejadian ini. Dan ini kejadian yang benar, ya. Yaitu untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan syariat yang berbeda. Ya. Orang yang pertama dengan kebaikannya kepada orang tua. Orang yang kedua menjaga dirinya daripada perbuatan apa? Maksiat dan dosa besar. Orang yang ketiga adalah orang yang menjaga amanah. Walaupun orangnya nggak tahu. Dan ini terkumpul semua kebaikan. Ya. Ini hanya amalan-amalan yang kecil. Ya. Dari amalan-amalan yang dia lakukan, bukan amalan kecil. Maksudnya dari amalan-amalan yang dia lakukan, maka amalan itu yang ikhlas, yang menyebabkan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka dengan apa? Membuka pintu goa. Ya. Seperti itu, ya. Ada satu ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Setiap amalan, tadi menyangkut tentang amalan yang sudah dibanggakan di dunia. Setiap amalan yang dengan amal tersebut seseorang itu menginginkan kebaikan di dunia, ya, dan dia akhirnya mendapatkannya, maka dia tidak akan mendapatkan nanti di akhirat. Dan itu dijelaskan juga di dalam kitab Sayyidul Khatir, Al-Imam Ibnu Jauzi, ya, rahimahullahu taala, beliau menyampaikan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kalian minta dan apa yang sudah ditunaikan oleh Allah di dunia ini, maka di akhirat akan berkurang. Dan orang-orang yang banyak minta kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala tidak berikan permintaan mereka di dunia ini semuanya, maka semua permintaan tersebut itu akan menyebabkan mereka berkata apa? Kalau seandainya semua doa-doa saya tidak ditunaikan oleh Allah di dunia, dalam perkara-perkara apa? Kebahagiaan dunia, maka itu lebih baik. Maka minta kepada Allah dengan permintaan yang banyak. Terus minta kepada Allah. Kenapa? Karena kita minta kepada Zat yang tidak pernah kurang. Zat yang maha kaya. Yang apabila memberikan kepada seseorang dari awal sampai akhir dan semua mereka minta kepada Allah, lalu diberikan oleh Allah permintaan mereka, itu hanya seperti jarum yang dicelupkan kemana? Ke air lautan.
Enggak usah kita merasa kecil ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari di mana inilah manfaat orang-orang yang jujur, atas kejujurannya maka dia mendapatkan manfaat, Allah berikan kepada dia surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-58. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak untuk menerimanya. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Addul amanati ila man i'tamanah." Sampaikan amanah kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Wala takhun man khanaq. Jangan pernah mengkhianati orang yang berkhianat kepada kamu. Kaum muslimin tidak diajarkan berkhianat walaupun kepada orang yang berkhianat. Tidak pernah diajarkan keburukan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah. Walaupun mereka berkhianat, kita enggak boleh berkhianat kepada mereka karena hukuman dari khianat sudah ada. Hukuman dari khianat bukan dikhianati. Adapun apabila Allah membalas khianat mereka dengan dikhianati, itu adalah balasan dari Allah, bukan kita yang menghukum. Ya, ini kaidahnya ya. Ini dijelaskan dalam Akhlaqul Karimah dan di dalam masalah keimanan dalam kitab Syu'abul Iman Al-Imam Al-Baihaqi. Ya. Kita tidak punya kewajiban, kita tidak diperintahkan oleh Allah membalas keburukan dengan keburukan. Justru ini adalah sebuah keburukan yang besar. Ya. Tapi apabila Allah membalas keburukan seseorang dengan keburukan yang Allah berikan kepada dia, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, baik buat kalian. Kalau kalian berbuat buruk, ya kalian akan dapat keburukan tersebut. Ya, dan Allah juga mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah tidak akan membebani orang lain dengan dosa orang lain, enggak. Maka siapa yang berbuat baik buat dirinya, siapa yang berbuat buruk untuk dirinya. Adapun Allah membalas setiap kebaikan atau keburukan itu hak Allah. Ya. Allah bisa membalas keburukan dengan kebaikan, ya, apabila seseorang ini jujur untuk bertaubat kepada Allah. Buktinya banyak orang-orang yang berdosa seumur hidupnya. Tapi karena dia bertaubat kepada Allah, jujur dengan taubatnya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Seorang pelacur yang hanya memberikan minum kepada seekor anjing, tapi tidak disebutkan amalannya hanya itu, tidak. Ya, dan tidak disebutkan bahwa dia tidak masuk neraka, disebutkan dia masuk surga gara-gara apa? Memberikan minum anjing, tapi tidak disebutkan si pelacur ini dengan dosa melacurnya itu dia tidak masuk neraka, tidak disebutkan. Karena tidak disebutkan panjang tentang hadis tersebut, tapi hanya menjelaskan tentang apa? Kebaikan. Ya. Kebaikan yang dilakukan hanya memberikan air minum anjing kepada anjing yang sedang kelaparan, dan dia tidak pelihara anjing. Ya. Si pelacur ini tidak pelihara anjing. Ini anjing apa? Anjing liar. Dia kehausan. Ya, kemudian dia ambilkan air dari sumur, kemudian dia berikan kepada si anjing tersebut. Ya, dan dia juga termasuk daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengannya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Hadis yang setara ini banyak. Ada seseorang yang dilihat oleh Nabi SAW, dia bermain-main di surga. Hanya gara-gara dia menyingkirkan apa? Duri dari pinggir jalan. Ada juga orang yang bertanya, "Ya Rabb, kenapa engkau berikan kepada saya surga yang begitu tinggi sekali?" Dan ini salah satu kenikmatan surga. Ya. Semua orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, mereka merasa mendapatkan kenikmatan yang paling nikmat dibandingkan yang lain. Semua. Ya. Maka nggak ada orang masuk surga dia nggak puas. Nggak ada orang masuk surga dia apa? Nggak puas, nggak ada. Karena semua orang yang masuk surga ini merasa dialah orang yang paling mendapatkan nikmat yang paling besar. Ya. Begitu juga orang yang masuk neraka. Ya. Orang yang masuk neraka,
min ahwani ahli nar, orang yang paling ringan dari ahli neraka, mereka menyangka mereka mendapatkan siksa yang paling pedih. Untuk lebih mendalami, merasakan pedihnya luar biasa. Maka surga ini kenikmatan yang luar biasa. Saudara sekalian dimuliakan oleh Allah, maka keimanan ini adalah dengan dia menjaga amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Dan beliau menyampaikan, hal ini mencakup segala jenis macam amanah dalam lingkup yang besar, yaitu berupa harta, hak manusia, rahasia, dan lain sebagainya. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan informasi, dan informasi ini adalah bersifat privasi, maka tetap ini adalah informasi privasi. Tidak boleh dijadikan menjadi konsumsi publik. Ya. Ini adalah hak, ya. Orang yang menjaga amanah dengan sebaik-baik. Kalau rahasia, dia jaga rahasia. Kalau ini adalah hak kemanusiaan, ya dia berikan dengan amanah. Sebagaimana orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu guanya itu karena dia amanah. Ada yang harus dia berikan gaji, orang ini enggak ada, kemudian gajinya diberikan hewan domba, kemudian jadilah berkembang biak, memenuhi gunung, dia datang ambil. Ini orang yang amanah, ya. Jadi amanah ini berupa harta, hak, ya, dan juga rahasia. Dan seorang penuntut ilmu hendaklah mereka memiliki sifat jujur dan amanah. Ini kunci sukses orang dalam menuntut ilmu. Kalau seorang yang menuntut ilmu tidak jujur, maka akan ada kedustaan dalam menyampaikan ilmu. Mereka ngomong ini hadisnya sahih, padahal tidak sahih. Mereka mengatakan inilah pendapat yang terkuat, padahal ya dia adanya ta'assub madhabiyah di sana. Ketidakjujuran dalam ilmiah ini sangat berbahaya. Maka kenapa kita diperintahkan untuk berlaku jujur dalam masalah ilmu? Karena ilmu ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh seseorang itu menyampaikan dengan ketidakjujuran. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birr." Hendaklah kalian itu memiliki sifat jujur dalam setiap aktivitas kita. Fa inna as-sidqa yahdi ilal birr. Karena kejujuran ini akan membawa kepada kebaikan. Jujur apabila dibawa ke semua jalan kehidupan kita, maka jujur ini akan membawa kepada kebaikan. Dan tidak ada kebaikan dari lawan dari jujur. Ada orang yang mengatakan misalkan dusta ini adalah baik. Ini tidak dibenarkan. Tidak ada kebaikan pada dusta. Ya. Adapun seseorang yang tidak menyampaikan, dia tidak termasuk orang-orang yang berdusta. Misalkan seorang yang ditanya oleh temannya, ya, dia bermaksiat, ditanya oleh temannya, tadi kamu duduk di situ ngapain? Ngeliatin cewek ya? Maka dia tidak memberikan jawaban apa-apa. Ya, dia hanya mengatakan, ya, dia diam aja. Ya. Maka ini bukan termasuk daripada dusta. Jadi kalau dia ngomong, enggak, saya enggak ngeliatin, misalkan contoh ya, maka dia sedang apa? Berdusta. Maka hendaklah kita jaga, ya, dari lisan-lisan kita. Adapun yang tidak termasuk dusta disampaikan oleh para ulama adalah seseorang menunda untuk menyampaikan. Seseorang menunda untuk menyampaikan. Misalkan kepada anak, kepada istri, atau hal tersebut tidak mungkin disampaikan kepada orang ini. Misalkan kepada anak kita. Ya, ada banyak hal-hal yang tidak perlu kita sampaikan kepada anak kita tentang bagaimana kehidupan orang tuanya dan masalah-masalah yang sedang dihadapi atau lain sebagainya. Dan ini bukan termasuk daripada dusta atau ketidakjujuran. Ini ada pembahasan, ini memang agak panjang ya, tentang bagaimana antara jujur dengan
ditutupi terlebih dahulu sampai pada waktunya baru disampaikan. Kemudian wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wala yadalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan tidaklah seseorang itu senantiasa jujur dengan hatinya dan lisannya dan perbuatannya, dan berusaha untuk selalu jujur, melainkan dia akan ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang siddiqan, jujur, ya, orang yang benar, akan terjaga lisannya dari berdusta. Wa iyyakum wal kadzib, dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah oleh kalian berdusta, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena dusta itu membawa kepada keburukan. Al fujur ini adalah menyalahi perintah, ya, menyalahi syariat, al fujur, ya. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan menyalahi syariat akan membawa kepada neraka jahanam. Wala yadalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Dan tidaklah seseorang itu biasa dia berdusta, senantiasa berdusta, terus berkata dusta, hingga akhirnya Allah tetapkan dia sebagai seorang pendusta. Dan kemudian beliau menyampaikan, kejujuran merupakan lambang daripada keislaman, timbangan keimanan, dasar daripada agama, dan tanda kesempurnaan bagi siapa saja yang tersifati dengannya. Serta dirinya memiliki kedudukan yang paling tinggi di dalam agama dan dunia. Itulah keikhlasan yang murni. Sebab seorang yang ikhlas akan sama antara lahir dengan batinnya. Ya, orang yang ikhlas adalah sama antara lahir dengan batinnya. Jangan lahirnya begini, batinnya begini, enggak. Kita tidak diajarkan hal demikian. Berusahalah untuk menghindari hal ini. Ya, berusahalah untuk menghindari hal tersebut. Ya, karena kondisi orang-orang yang jujur itu akan senantiasa sama demikian. Dengan kejujuran seorang hamba akan sampai pada kedudukan orang-orang yang paling baik. Dengannya keselamatan dari segala kejahatan yang dapat digapai. Yang harusnya berbuat jahat, tapi karena dia jujur, yang seharusnya bisa berbuat jahat, karena dia jujur, dihindarkan dari kejahatan. Ya. Karena kata para ulama, betapa banyak kejahatan yang Allah hindarkan dari seseorang, padahal dia mampu melakukannya karena dia jujur dalam keimanan. Kalau dia jujur, ya dia akan dihindarkan dari keburukan dan kejahatan, walaupun dia bisa melakukannya. Contoh, orang ini jujur, saya mau lepas dari riba, saya nggak mau riba. Kemudian ada yang menawarkan riba karena dia tidak jujur, ya orang ini. Oh, ini nggak riba, ini syariat, sunnah, nggak benar ini pokoknya. Ya. Atau dia berpegang kepada sunnah, tidak mau kepada bid'ah, dan jujur dia hal tersebut. Kemudian ada orang yang mengajarkan bukan sunnah. Ini sunnah, dalilnya ini dengan dikiaskan. Dalam perkara ibadah adalah tauqifiyah, tidak boleh dikiaskan. Ibadah itu tidak berdiri di atas apa? Qiyas, enggak. Dia berdiri di atas dalil. Ya. Maka ada orang yang mungkin dia mengarahkan dia untuk kepada penyimpangan ini. Tapi karena dia jujur, saya mengikuti manhaj para salaf, ya, maka dihindarkan oleh Allah dirinya dari apa? Pemahaman yang menyimpang, walaupun dia tidak berilmu tentang hal ini. Tiba-tiba dia tidak suka saja. Oh, saya nggak suka nih. Oh, pengajaran dia kayak suka mencela-cela pemerintah, mengkoreksi pemerintah di depan umum. Oh, ini bukan ahlu sunnah. Saya nggak suka. Walaupun saya nggak tahu dalilnya, bukan begini manhaj salaf. Langsung hindari. Ya. Kok ini kok beragamanya bebas? Begini-begini mengambil dari semua arah. Ya. Wah, ini kayaknya udah metode harokiyin. Oh, udah. Saya jauhi. Walaupun dia nggak tahu dalil, kalau ditanya, kenapa kamu menjauhi? Nggak tahu saya. Ini adalah akibat dari apa? Kejujuran dia dalam apa? Beragama. Orang jujur, saya nggak mau riba. Tapi ada orang yang mendustai mungkin temannya, oh, ini nggak riba. Ya, tapi begitu dia mau melakukan itu, kayaknya nggak mulus. Allah hindarkan dia dari riba, dari suap. Oh, ini ada proyek dengan suap, tapi proyek ini nggak jalan terus. Ya, ini tanda bahwa apa? Akibat dia memiliki kejujuran dalam keimanannya, maka Allah disebutkan ini
dia diselamatkan dari kejahatan yang sebenarnya dia mampu untuk lakukan. Bisa dipahami ya Pak? Dia sebenarnya mau melakukan tapi dia terhindar. Ya. Dia terhindar dari hal tersebut, ya. Tayyib, ya. Maka kejujuran dan juga sifat amanah ini harus senantiasa ada pada diri seseorang, dan insyaallah kita akan lanjutkan perihal tentang kaidah-kaidah dalam jujur dan amanah insyaallah di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa jujur dalam beragama, jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, jujur dengan hati kita, agar kita dibenarkan keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim wa lafu minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.